Assalamualaikum. Bersama saya kembali dengan Bu Siti Julaiha. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Mudah-mudahan tetap sehat selalu ya. Oke anak-anak, marilah kita kembali belajar bersama. Untuk kali ini kita akan belajar tentang tekanan. Oke anak-anak, tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama, kalian bisa menganalisis tentang tekanan zat padat. Yang kedua, kalian bisa menganalisis tentang tekanan hidrostatis. Ketiga, kalian bisa menganalisis konsep hukum Archimedes. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar kalian diberikan kemudahan di dalam belajar hari ini. Perhatikan gambar berikut. Mengapa orang yang tidur di atas kasur paku tidak merasakan sakit? Tapi bagaimanakah kalau kita menekan satu paku menggunakan jari kita? Apa yang kita rasakan? Pada kasur paku, berat badan kita tersebar pada daerah yang luas. Maka gaya yang menekan tiap bagian tubuh kita hanya kecil saja, sehingga kita tidak merasakan sakit. Sedangkan pada jari kita, gaya terpusat pada daerah yang sempit, sehingga kita merasakan sakit. Hal ini merupakan persebaran gaya yang dinamakan dengan tekanan. Tekanan merupakan besarnya gaya yang bekerja pada satu luas bidang tekanan. Perhatikan contoh berikut ini. Adam yang beratnya 600 Newton tidur di atas paku. Luas tubuh Adam yang terkena paku adalah 2 meter persegi. Berapakah tekanan yang dialami tubuh Adam? Perhatikan pembahasannya. Tekanan adalah gaya yang bekerja pada satu satuan luas bidang, sehingga gaya yang bekerja pada daerah seluas 1 meter persegi adalah 600 dibagi 2 sama dengan 300 Newton. Jadi, tekanan paku pada tubuh Adam adalah 300 Newton per meter persegi. Berapa tekanan dari gaya F Newton yang tersebar pada daerah A meter persegi? Tekanan adalah gaya persatuan luas. Gaya F tersebar pada luas A meter persegi. Gaya pada daerah seluas 1 meter persegi adalah F dibagi dengan A. Sehingga dapat dirumuskan P sama dengan F dibagi dengan A, di mana P adalah simbol daripada tekanan yang memiliki satuan Pascal, dan F adalah gaya yang bekerja, sedangkan A adalah luas bidang dengan satuan meter persegi. Artinya, jika luas bidang kecil, maka tekanan yang dihasilkan besar, dan jika luas bidang besar, maka tekanan yang dihasilkan adalah kecil. Berikutnya kita akan belajar tentang tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis adalah tekanan yang dialami benda di dalam zat cair. Perhatikan gambar berikut. Ada 2 orang penyelam yang berada pada kedalaman yang berbeda.
kedua penyelam tersebut mengalami suatu tekanan hidrostatis. Apakah sama besar tekanan yang dialami oleh kedua penyelam tersebut? Perhatikan gambar pancuran berikut. Ada 3 buah lubang A, B, C. Lubang C berada di paling bawah. Dia memancarkan air yang paling besar, sedangkan A memancarkan air paling kecil. Jadi, semakin ke dalam suatu benda kedudukannya di dalam zat cair akan mengalami tekanan yang semakin besar. Tekanan hidrostatis dipengaruhi oleh massa jenis zat cair disimbolkan dengan Rho. Percepatan gravitasi bumi disimbolkan dengan G dan kedalaman benda disimbolkan dengan H, sehingga dapat dirumuskan pH sama dengan Rho GH. Perhatikan contoh berikut ini. Seekor ikan berada pada bak air sebagaimana gambar berikut. Jika massa jenis air adalah 1000 kg per meter kubik dan percepatan gravitasi 10 Newton per kilogram, berapakah tekanan hidrostatis yang dialami ikan? Perhatikan pembahasannya. Dari soal diketahui bahwa kedalaman ikan 80 cm diubah ke meter menjadi 0,8 meter. Massa jenis air 1000 kg per meter kubik dan percepatan gravitasinya 10 Newton per kilogram. Yang ditanyakan adalah berapakah tekanan hidrostatisnya. Sesuai dengan persamaan tekanan hidrostatis, pH sama dengan Rho GH, maka kita masukkan nilainya bahwa di situ nilai Rho adalah 1000, G-nya adalah 10 dan H adalah kedalaman ikannya adalah 0,8, sehingga didapatkan nilai tekanan hidrostatis adalah 8000 Newton per meter persegi. Berikutnya anak-anak, kita akan membahas tentang hukum Archimedes, di mana suatu benda yang tercelup ke dalam zat cair, baik sebagian atau seluruhnya, akan mengalami gaya ke atas seberat zat cair yang dipindahkan. Sesuai dengan konsep hukum Archimedes, suatu benda bisa terapung jika memiliki gaya apung lebih besar daripada berat benda, dan benda bisa melayang jika nilai gaya apungnya sama dengan berat benda, dan benda bisa tenggelam jika gaya apungnya lebih kecil dari berat benda. Perhatikan kapal laut berikut ini. Kapal laut yang terbuat dari besi atau baja dapat mengapung karena memiliki bentuk yang berongga. Akibatnya, volume air yang dipindahkan lebih besar dan gaya ke atas juga lebih besar. Untuk menentukan besarnya gaya ke atas sesuai dengan hukum Archimedes adalah berat benda di udara dikurangi berat benda di dalam zat cair. Atau boleh juga gaya apung sama dengan Rho VG, di mana Rho adalah massa jenis zat cair, V adalah volume benda yang tercelup, dan G adalah percepatan gravitasi. Perhatikan contoh berikut ini. Nah,
Anak-anak, kalian sudah belajar tentang tekanan zat padat, sudah belajar tentang hukum Archimedes, dan juga belajar tentang tekanan hidrostatis. Jangan lupa ya, subscribe video ini, like, share, dan komen.